Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara untuk menyambut firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah untuk epistel Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022, diambil dari kitab Injil Matius pasal 24, ayat 45 hingga ayat yang ke-51. Beginilah firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Demikian firman Tuhan sebagai khotbah epistel di Minggu 7 Agustus tahun 2022 dengan tema Allah sendirilah Hakim. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia dan segala isinya sesungguhnya akan berakhir pada suatu waktu nanti. Hal ini disebut sebagai akhir zaman, yaitu berakhirnya waktu dan peradaban dunia ini. Bagaimana dan kapan hal itu terjadi, tak seorang pun yang tahu, selain daripada Tuhan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang sekaligus menjadi hakim atas segala perbuatan kita di tengah dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini kelak dan bagaimana akhir hidup manusia itu? Hal ini tampak jelas diberitakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ini, yaitu nubuatan tentang kehancuran Yerusalem yang terbukti terjadi pada tahun 70 Masehi ketika Kaisar Nero membakar kota Yerusalem. Dan sekaligus nas ini menjadi sebuah nubuatan tentang datangnya akhir zaman yang kelak akan terjadi. Jika kita menyimak pembacaan sejak ayat 36 hingga 51, di sana ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada manusia agar senantiasa berjaga-jaga. Kedatangan akhir zaman diibaratkan seperti datangnya seorang pencuri pada waktu malam, di saat pemilik rumah sedang tertidur dengan lelap, hingga segala isi rumah itu dirampoknya. Demikian datangnya akhir zaman yang tak seorang pun dapat menduganya. Tentunya di sini dibutuhkan kesiapan. Lalu apakah yang diperlukan dalam mempersiapkan diri menghadapi situasi sulit yang akan terjadi itu? Dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara yang terkasih, dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus menyampaikan tentang kesetiaan dalam menantikan Dia. Yang pertama adalah hamba yang baik, yang setia dan bijaksana. Dia adalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya kepadanya. Inilah orang-orang yang bertanggung jawab. Dia akan dipercayakan menjadi pengawas atas segala yang tuannya miliki karena kesetiaannya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa hamba yang seperti inilah hamba yang berbahagia. Dia disebut berbahagia karena dia setia.
Dia setia karena dia tahu tuannya akan segera datang kembali. Dia tidak berani main-main. Dia memiliki tanggung jawab yang besar dan harus dia selesaikan sebelum tuannya kembali. Dan karena kesetiaannya itu mengerjakan segala tugasnya, dia dengan penuh kerinduan menantikan kedatangan sang Tuan. Kembalinya Tuan itu membuat hamba yang setia itu mendapatkan pujian dari tuannya karena pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan sepenuh hati, sekaligus mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi dari tuannya. Jemaat yang terkasih, demikianlah seharusnya kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari bahwa apapun yang dia lakukan akan dinilai oleh Allah. Yang setia akan mendapatkan upah dari Allah. Yang tekun akan mendapatkan bagiannya. Yang menantikan kedatangan Tuhan Allah juga akan mendapatkan kelegaan dari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Lalu gambaran yang kedua adalah tentang hamba yang jahat, yaitu hamba yang tidak setia. Seorang hamba yang jahat adalah seorang hamba yang sepele, tidak sadar bahwa tuannya akan segera kembali. Dia akan menjadi penguasa yang sembarangan. Dia akan mengambil alih kekuasaan tuannya dan menganggap dirinya setara dengan tuannya itu. Dia mulai lelah menanti tuannya yang tak kunjung pulang, dan akhirnya dia tak mampu menguasai dirinya. Dia akhirnya mulai menindas sesamanya, menindas hamba-hamba yang lain yang lebih lemah. Dia mulai melakukan apa yang bisa menyenangkan dirinya. Dia berpesta pora, mabuk-mabukan, dan dia mengabaikan orang-orang yang seharusnya diawasinya. Dia tidak lagi percaya bahwa tuannya akan kembali. Dia telah mengabaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan hidup hanya untuk memenuhi ambisi dan hawa nafsunya. Saudara yang terkasih, hal ini menjadi peringatan bagi manusia yang sering mengabaikan kenyataan bahwa Tuhan akan datang kembali. Ada banyak orang yang hanya menjalani hidup untuk kesenangan sendiri dan berfoya-foya. Ada saja orang-orang Kristen yang lupa bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semua hal yang ia lakukan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, lewat perumpamaan ini, sesungguhnya kita disadarkan bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, namun wajib untuk kita lakukan, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan kita, baik di tengah keluarga, masyarakat, dan berbagai aspek lingkungan pekerjaan di mana kita berada, ketahuilah bahwa di sana Tuhan menugaskan kita mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatan kita. Sesungguhnya kita adalah para hamba yang diutus Tuhan Yesus di tengah dunia ini untuk mengerjakan apa yang dikehendakinya. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, di kategori yang manakah kita? Hamba yang setiakah atau hamba yang jahat? Begitu seringnya orang beranggapan bahwa hidup di dunia yang singkat ini harus kita nikmati sebagaimana adanya. Namun kadangkala menjadi bergeser dari cara hidup yang seadanya menjadi hidup yang mengada-ada. Banyak orang yang tidak mau tahu dan tidak peduli dengan segala yang ia telah lakukan. Ia berbuat sesuka hatinya, penuh dengan sikap yang jahat, yang seharusnya ia menunjukkan karakter hidup yang menggarami dan menjadi penerang, namun justru membawa kegelapan, membawa hal-hal yang buruk. Saudara terkasih, kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba, bukan Tuhan. Apa yang ada pada kita bukanlah milik kita, namun hanya sekedar titipan Allah sementara. Baik itu kehidupan ini dan segala kekayaan yang ada pada kita.
maupun juga nama baik adalah milik Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai hamba, sesungguhnya kita sedang menangani apa yang bukan milik kita. Kita sedang dipercayakan dengan apa yang menjadi milik Tuhan. Tetapi, jika kita mulai kehilangan kesetiaan, mulai dikuasai oleh hawa nafsu, keserakahan, atau dikuasai oleh segala ketamakan, keinginan memanfaatkan hidup orang lain, bahkan menindas mereka, celakalah kita. Dan ketahuilah, setiap dosa, setiap kekejian yang kita perbuat, pasti ada hukumannya. Dalam ayat 50 dikatakan bahwa ketika Tuhan itu datang pada saat yang tak disangka, baik oleh hamba yang baik, yang setia, maupun hamba yang jahat itu, Tuhan akan datang dengan tiba-tiba, sehingga mengejutkan hambanya yang setia, maupun juga hambanya yang jahat. Namun bagi hamba yang setia, kedatangan itu adalah berita sukacita. Namun bagi yang tidak setia, kedatangan Tuhannya itu akan menjadi hal yang sungguh menjadi malapetaka baginya. Bagi hamba yang setia, kedatangan Tuhannya ibarat seorang anak yang menantikan kedatangan seorang ayah yang sudah lama ia nantikan. Namun bagi hamba yang tidak setia, kedatangan hamba itu adalah ibarat seorang hakim yang siap untuk menghukumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut sebagai tempat yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi bagi hamba yang tidak setia itu, di mana dia akan dihukum. Orang-orang berdosa akan meratap karena penyesalan, karena dosa-dosanya. Dan suara kertak gigi di sana adalah simbol ketakutan yang luar biasa. Saudara terkasih, disinilah kita melihat bahwa sesungguhnya kita adalah seorang hamba di hadapan Tuhan Allah, Sang Pemilik dunia ini, yang sekaligus sebagai hakim. Oleh karena Dia adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi manusia seturut dengan perbuatannya, maka seharusnya kita takut akan Dia dan selalu berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, selagi kita masih diberikan waktu untuk hidup di tengah dunia ini, mari memilih kehidupan. Mari memilih jalan hidup yang benar, bukan jalan hidup yang berlumur dengan dosa. Saudara terkasih, jadilah sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang setia, melakukan segala yang dikehendaki oleh Allah. Hidup mengandalkan kuasa Roh Allah, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Hidup kudus, penuh kasih terhadap semua orang. Hidup yang penuh dengan semangat, penuh sukacita untuk melayani Tuhan, menolong orang lain, melakukan berbagai hal yang baik, hal yang positif, yang mendatangkan kebaikan bagi hidup orang lain dan bagi kita juga. Terlebih, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Tuhan Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai, menguatkan kita semua untuk menjadi hamba yang setia di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur padamu, di mana Tuhan menugaskan kami menjadi hamba yang baik, hamba yang setia. Kuatkan kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus itu untuk melakukannya, menantikan kedatangan-Mu kelak dengan melakukan segala hal yang baik, berkenan untuk kemuliaan nama-Mu, sebagaimana kami Engkau panggil, Engkau utus menjadi hamba yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.